Perang di Ukraina. Putin tegaskan Rusia belum benar-benar memulai apapun. Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan pada siapapun bahwa perang di Ukraina meskipun Moskow bahkan belum benar-benar memulai apapun. Pernyataan Putin itu menegaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung itu bukan perang sesungguhnya bagi Rusia. Menurut Putin, Rusia siap terlibat dalam negosiasi damai dengan Ukraina. Dia memperingatkan mereka yang menolak prospek perdamaian harus menyadari bahwa memperpanjang konflik yang sedang berlangsung hanya akan membuat pembicaraan seperti itu lebih sulit. Dia mengeluarkan peringatan kepada mereka yang mungkin berpikir Rusia telah kehabisan kemampuannya di tengah perang. Putin juga mengatakan Barat tampaknya benar-benar bersedia untuk berjuang sampai warga Ukraina terakhir. Ia menurutnya justru menanyakan tragedi bagi rakyat Ukraina. Presiden menyalahkan konflik yang sedang berlangsung pada NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Putin menekankan bahwa apa konsisten Rusia untuk menciptakan sistem keamanan internasional yang adil telah terancam. Putin mengakui jika tujuan Barat adalah untuk memprovokasi konflik antara Rusia dan Ukraina itu jelas berhasil. Presiden menambahkan bahwa kerusakan yang sedang berlangsung tidak dapat dihentikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan pada Rabu 18 Mei 2022 bahwa Amerika telah membuka kembali kedutaan besarnya di Kiev setelah ditutup 3 bulan lalu menjelang invasi Rusia ke Ukraina. Blinken mencerminkan komitmen berkelanjutan AS kepada pemerintah Ukraina dari rakyat negara ini. Blinken mencatat bahwa pemerintah telah bekerja untuk membuka kembali kedutaan sejak penutupannya. Menjelang invasi Rusia, Amerika Serikat dan banyak negara lain menarik diplomat dan mengevakuasi kedutaan dan konsulat dari Kiev ke kota lain Lviv. Departemen Luar Negeri memindahkan diplomatnya ke Polandia dan menangguhkan semua layanan diplomatik di Lviv tepat sebelumnya invasi dimulai. Bulan lalu setelah Rusia mengalihkan tujuannya di Ukraina dari Kiev untuk fokus di Ukraina Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara untuk membangun kembali kehadiran diplomatik di Ukraina. Banyak negara lain telah membuka kembali kedutaan mereka di Kiev dan ada seruan agar AS mengikutinya. Pada akhir April, selama kunjungan ke Kiev, Blinken mengumumkan bahwa AS akan mengembalikan diplomat ke Ukraina dan mereka mulai melakukan perjalanan sehari ke Lviv. Pejabat Duta Besar AS untuk Ukraina, Kristina Kiev dan sekelompoknya diplomat AS melakukan perjalanan ke Kedutaan Amerika Serikat yang lalu untuk pertama kalinya sejak ditutup, di mana Kiev tetap berada di Kiev menjelang pembukaan kembali kedutaan pada hari Rabu. Blinken tidak merinci berapa banyak diplomat AS yang beroperasi di kedutaan. Dia mencatat bahwa ada langkah-langkah keamanan tambahan dengan meningkatkan langkah-langkah untuk protokol keamanan kami. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini memperingatkan negara Barat yang telah membantu Ukraina. Menurut Vladimir Putin, Rusia akan menginjakkan kaki di wilayah yang belum pernah dijangkau sebelumnya jika negara Barat memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Meski demikian, Vladimir Putin tidak merinci target yang dimaksud Rusia di Ukraina. Adapun pernyataan Vladimir Putin itu merupakan tanggapan atas janji Amerika Serikat yang akan mengirim artileri roket HIMARS kepada Ukraina. Inggris juga dikabarkan akan masuki artileri roket jarak jauh ke Ukraina, termasuk beberapa sistem peluncuran roket berganda M270 yang dapat mencapai target hingga 80 km 50 mil. Menurut Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, keputusan untuk mengirimkan peluncur roket karena tindakan yang sudah dilakukan Rusia. Dilaporkan baru-baru ini, Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan rudal pada Minggu pagi untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan. Selain itu, sebuah rudal jelajah Rusia terbang sangat rendah di atas pembangkit listrik tenaga nuklir di selatan negara itu sekitar pukul 5.30 pagi pada hari Minggu. Perusahaan energi nuklir Ukraina, Energoatom, mengatakan pasukan Rusia masih tidak mengerti. Bahkan, pecahan terkecil dari rudal yang dapat mengenai unit tenaga kerja dapat menyebabkan bencana nuklir dan kebocoran radiasi. Sedangkan pasukan Ukraina telah melakukan serangan balik dan merebut kembali separuh kota Severodonetsk di timur negara itu. Untuk respon sekutu, Ukraina, NATO dikabarkan memulai hampir 2 minggu latihan angkatan laut yang dipimpin AS di Laut Baltik pada hari Minggu dengan lebih 7.000 pelaut, penerbang, dan marinir dari 16 negara termasuk Finlandia dan Swedia yang bercita-cita untuk bergabung dengan aliansi militer. Penting bagi kami, Amerika dan negara-negara NATO lainnya untuk menunjukkan solidaritas dengan Finlandia dan Swedia dalam latihan ini, ujar Kepala Staf Gabungan Jenderal Amerika Serikat Mike Milley.